Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat kitab Amsal pasal ke-7. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Terusan dari pasal ke-6 yang menerus mengatakan tentang persundalan. Pasal ke-6 di bagian bawah dikatakan, perjinan ini mengatakan dia bersama dengan perempuan sundal atau sebagai ada orang ketiga. Dikatakan di seorang taruna yang muda yang dipikat oleh perempuan sundal. Sesungguhnya ada hampir kebersamaan saya dengan tema pasal ke-7 ini. Bersatu dengan Bapak baru bisa lepas dari perempuan sundal. Kita sebagai anak muda, kita harus menghindari dari nafsu kita. Dan 2 hari ini melihat Amsal ini saya semakin mendalam dikatakan tentang nafsu. Bagaimana untuk menghindar dari rayuan perempuan sundal? Ada kaitannya dengan ayah atau bapak. Dikatakan di ayat pertama pasal ke-6, hai anakku jangan ke-7. Hai pasal ke-7 ayat pertama, hai anakku peganglah perkataan dan simpanlah perkataanku dalam hatiku. Dikatakan di ayat ke-5 supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Tadi pasal 6 ayat 20, hai anakku pelihara perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi untuk menghindar dari perempuan jalang itu ada sangkutannya dengan ayah. Kita terus berkatakan tentang zina atau berbagi kasih itu adalah tidak setia. Kamu tidak suka sama istrimu. Kamu suka lebih dari satu perempuan. Bagi seorang anak muda, terhadap perempuan jalang dia tidak berdaya untuk menghindar mereka. Walaupun ada ayahnya, dia masih terus untuk mendekat dia. Dia tidak berpegang pada garis ini. Kita bisa melihat keadaan demikian. Dari kerohanian kita lihat di Alkitab sering mengatakan kalau menyembah berhala ini dikatakan dengan berzina. Allah menciptakan kita, Allah mengasihi kita. Dia menganggap kita sebagai istrinya. Selain dia tiada Allah lain. Tetapi manusia lebih memilih akan berhala. Mereka tidak setia, bahkan manusia melanggar peraturan perintah yang pertama. Allah tidak boleh menyembah Allah lain. Janganlah menyembah Allah lain selain dari Allah, selain daripada Tuhan. Perzina itu asalnya, dasar sumbernya karena dia tidak setia. Dalam kehidupan juga sama, dengan akarnya pun sama. Bagaimana kita harus menyelesaikannya ini? Yaitu kita harus kembali kepada untuk mendengar dan taat.
untuk memeliharakan perintah. Di sini dikatakan ada sangkutannya dengan ayah. Kita bisa mendengar, maka kita akan mendengar, akan memelihara perintah ayah, maka kita akan setia dan kita menjadi manusia, itu baru benar. Bahkan di dalam hati, kalau kita ada hubungan dengan ayah, maka kita akan damai, maka kita akan menang dan terputus dari perempuan sundal ini. Ayat 1 sampai dengan 5. Berpegang pada perkataan Allah menang atas kelicikan perempuan jalang, perempuan sundal. Ayat pertama dikatakan, hai anakku, peganglah perkataanku. Ayat kedua, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Dalam satu arti, peganglah. Allah menaruh Adam di Taman Eden untuk memelihara. Untuk memelihara Taman Eden, harus berpegang pada apa yang ayah katakan. Jangan melawan, jangan dirusak. Harus punya prinsip yang demikian. Di ayat ke-7 dikatakan, di pasal ke-7 lebih dekat dikatakan, di ayat kedua dikatakan, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Yaitu kamu seperti menambatkan dia seperti biji matamu, bahkan dihidupkan, agar ajaran ayah itu dihidupkan. Bagaimana dihidupkannya? Di ayat ketiga, tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Pada saat kita melakukan sesuatu, perkataan ayah, adakah kita membelakanginya, membelok, atau apakah yang kita ajar itu seperti yang ayah kita suruh? Pada saat saya berpikir sesuatu, ayah bagaimana mengajar, ibu bagaimana mengajar, ada kalanya merasa seperti dibohongi orang. Saya terpikir oleh perkataan ibu saya. Kalau kita dipermalukan tidak apa-apa, tapi jangan kita sampai ditipu orang. Perkataan ibu datang masuk dalam kita. Saya ingat akan perkataan ibu saya seumur hidup. Kita ditindas orang, kita tidak suka, bahkan hati kita mulai banyak pikiran, dan perkataan ayah itu masuk. Perkataan ibu itu masuk, perkataan ayah itu masuk, maka dikatakan itulah yang ditambatkan, ditulis dalam loh hatimu. Bagaimana menghadapi perempuan sundal? Yaitu dengan menggunakan berpegang pada perkataan dan perintah ayah dan ibu, dan bahkan dihidupkan. Maka baru bisa kita untuk melawan akan daya pikat dari perempuan sundal. Dan selalu memberitahukan kepada kita, jauh dari persundalan, jauh dari perempuan sundal, itu tidak ada gunanya. Seperti kita merokok, dibungkus rokok juga ditulis akan merusak kesehatan. Merokok bisa sampai kanker. Merokok bisa mempengaruhi akan keharmonisan keluargamu dan kesehatanmu. Itu tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Setiap kotak rokok berkata demikian, tetapi adakah sampai mengurangi akan pembelinya? Tidak, maka makin meningkat. Demikian juga bisnis mereka makin maju. Demikian juga dengan berzina, karena akarnya yaitu karena tidak setia dan tidak taat. Tidak seperti tiada Allah lain selain aku. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan.
kerohanian dan kehidupan yang nyata ada kaitannya dengan hubungan dengan ayah. Kalau perkataan ayah kita bisa dengar, maka kita akan berhasil untuk memutuskan hubungan dengan perempuan sundal. Hubungan kita dengan ayah, kalau dia hubungan dengan ayah tidak baik, kalau dengan sebelah pisau pun di mulutnya itu tidak ada gunanya. Jadi ayat kelima dikatakan, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalan, terhadap perempuan asing yang licik perkataannya. Di sini dikatakan perempuan jalan, yaitu identitas dan perbuatannya. Dan perkataannya adalah perkataan yang licik. Kemarin kita ada katakan laki-laki itu sangat menderita, dikasihan. Seperti ada orang yang reaksi waktu kecil dimarah oleh ayah, kemudian diajar oleh guru demi untuk ranking atau pendidikan, sering dimarah oleh guru. Ya memang guru bisa memuji, tetapi itu kebanyakan kepada orang yang punya predikat ranking yang baik. Suatu itu saya ingat di SD 2, saya ingat guru saya mengambil PR saya. Dia berkata, Jason, kamu begitu buruk, lupa bagaimana kamu punya pacar. Waktu itu merasa kalau harus pacaran harus dengan surat. Itu dikatakan di depan banyak orang di kelas. Dan kita memiliki bermacam-macam akan dulu disakiti. Saya ingat waktu di sekolah menengah saya menjadi ketua kelas. Nah, tepat di kelas kami itu lebih agak ribut dan ketua kelas dipanggil ke atas, kemudian di depan para teman-teman saya ditampar. Saya tidak mempertegaskan akan yang menyakitkan saya, tetapi kita bermacam-macam pengalaman yang kita alami. Kebanyakan kita hubungan dengan ayah, dengan guru itu lebih banyak yang menyakitkan. Terhadap bos juga demikian. Jadi setiap laki-laki itu tidak bisa dihindarkan. Jadi harus bersusah payah selesai untuk mendapatkan berhasil akan pekerjaan ini, harus menghadapi yang akan datang. Saya ingat bos saya untuk menerima saya kerja itu dengan punya permintaan yang tinggi, 80% harus bisa mengerjakannya. Walaupun saya berhasil 20%, tetapi di hadapan Tuhan saya tidak bisa berhasil. Tetapi ada orang yang walaupun pekerjaannya tidak memuaskan, tetapi di hadapan bosnya dia dipuji. Jadi ayah, guru, bos menghadapimu seperti menghadapi seperti istri. Jadi yang dirasakan itu sangat rendah diri. Jadi di terhadap perkataan yang licik dia tidak bisa melawan. Jadi keluar dalam itu pengurapannya dari mana? Yaitu dari perkataan yang licik atau kata-kata yang manis. Walaupun kamu walaupun hidupmu cantik, belum tentu
menarik akan dia, sebab laki-laki itu merasa rendah diri, dia merasa tidak layak. Tetapi pada saat dia suka padamu, memujimu, belum pernah saya melihat kamu begitu hebat. Pada saat dia tertuju padamu, dia akan tertarik padamu, dan orang laki-laki yang rendah diri pasti akan salut hatinya. Apalagi kalau setiap hari siang malam yang dibantu istrinya. Sulit, saya katakan sulit untuk laki-laki yang rendah diri kehidupannya bisa meningkat. Dia tidak berdaya untuk merubahmu karena kamu tidak mendengar, dan juga dia merasa di rumah tidak ada berhasil. Saya dalam keadaan kini, saya tidak boleh cerai, hidup sampai 70-80 tahun. Bukankah seumur hidup saya selesai? Jadi dia melihat ada seorang perempuan jalan lewat, langsung ditarik. Apa yang dilakukan oleh perempuan sundal ayat 6 sampai dengan 8? Kita lihat, lihatlah 6 pisaunya perempuan sundal. Karena keterbatasan waktu, kita lihat intinya aja, pasti akan mencari kamu. Pisau yang pertama, dia sendiri yang otomatis, lalu dipegangnya taruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu dan berkata kepada ia, pada saat perempuan yang sendiri dengan otomatis, yang agresif sendiri, laki-laki sulit untuk menolak. Jadi di ayat pertama, bukan pisau yang pertama, dikatakan dia yang otomatis untuk merayu. Kedua, pisau yang kedua, persembahan yang palsu, nazar yang palsu. Dikatakan hari ini aku harus mempersembahkan keselamatan, harus bernazar. Kamu lihat dia perempuan yang saleh, dia mengasihi Tuhan. Ada kalanya saya bernazar pada Tuhan dan Tuhan mendengar doa saya. Jadi hari ini baru saja selesai memberikan korban keselamatan. Lihat daging ini begitu banyak, saya tidak habis makannya. 1 ekor kambing, bagaimana saya bisa makannya? Jadi saya harus mencari orang lain untuk berbagi, dan saya membagi bagaimana Allah berkat bagi saya. Saya ingin bersyukur, saya ingin berbagi syukuran saya bagimu. Jadi banyak saya ingin berbagimu. Ayo, mari datang ke rumahku. Sesungguhnya kita melihat kambing itu satu yang mahal. Jadi datang ke rumahku, kita bersama bersyukur. Memang dengarnya memang satu perkataan yang manis, kata yang lancar. Ada daging kambing, ada kambing sapi untuk dimakan. Maka dikatakan di sini adalah kesalehan yang palsu. Kemudian ketiga, lebih parah lagi. Dikatakan sebab itu aku menyongsong engkau untuk mencari engkau dan mendapatkan engkau. Sepertinya saya selesai menyembahkan persembahan, saya langsung melihat kamu. Di pisau yang ketiga, yaitu kepalsuan pimpinan Tuhan. Dia begitu ramah, dia ingin mencari saya untuk makan korban keselamatan. Jangan, kalau disia-siakan daging kambing ini sangatlah sia-sia, sangatlah boros. Bukankah dia yang menyongsong aku?
sambil makan daging, mendengar daging kambing bakar, sambil mendengar akan seringannya. Bukankah itu lebih baik? Di ayat 16 malah dikatakan, telah ku bentang permadani di atas tempat tidurku yang beraneka warna dari Mesir, pembaringku telah ditaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Di situ mengatakan tentang satu yang suasana yang romantis, seperti VIP yang diterima. Ada pimpinan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Seorang laki-laki yang rendah diri, bagaimana bisa menolongnya? Mari. Malah di ayat 18 dikatakan, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ini nafsu. Pikatan akan hawa nafsu. Mungkin anak muda ini hatinya berpikir demikian, tetapi di sini ada suamimu. Mungkin hatinya berpikir demikian. Bagaimana yang dijawabkan oleh perempuan sundal itu? Diberikan pisau yang ke-6. Terus dia langsung di KO, yaitu keamanan yang palsu. Dikatakan, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Kebanyakan dia menyatakan demikian, seperti memberikan korban persembahan. Keselamatan biasanya awal bulan baru. Sesungguhnya dikatakan, suami saya berikan 2 minggu. Sekarang kita bersama menikmati asmara, itu sangat aman. Jadi kalau berkata demikian, tidak ada rasa dia menggunakan cara yang lain. Dia dikatakan, suamiku setiap hari sibuk mencari uang, selalu di luar. Dia tidak peduli sama saya. Maka setelah menikah dengan saya, cuma dibawa di rumah saja. Sekarang dia berkata mau keluar 2 minggu. Bertahun-tahun juga sudah demikian. Dia berkata seperti orang yang sangat dikasihani. Saya sangat tengah malam saya terbangun, saya sebatang diri, saya kesepian. Ini cara perkataan perempuan sundal. Tetapi kataan ini sampai kepada anak muda yang tidak berakal ini, dia masuk sampai kepada perempuan laki-laki yang rendah diri ini. Dia merasa ada baiknya hari ini aman, ada baiknya demikian. Jadi sebilah pisau demi sebilah pisau ditancap ke dalamnya. Laki-laki yang tak berakal ini bagaimana? Dia merasa seumur hidup dia tidak ada gunanya. Kesempatan ada seorang perempuan yang berbuat baik kepada saya, yang sangat menghargai saya. Dia yang ingin berbicara dengan saya. Dia begitu kasihan, dia kesepian. Dia ingin berbagi syukuran pagi dengan saya. Maka selangkah demi selangkah mengikuti dia pergi. Esok bertema sampai 27. Yang mengikuti perempuan sudah akhirnya juga dibunuh. Kita lihat di ayat 22, 23. Maka tiba-tiba anak muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang yang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum.
Sampai anak panah menebus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Laki-laki yang rendah diri, dia yang timbul bolak-balik dia demikian. Wah, hari ini makanan mewah, ada daging untuk dimakan, maka dia dengan gembira mengikuti perempuan sundal itu. Dalam hatinya berpikir demikian. Dalam kerohanian tidak demikian. Yang dilihat dalam kerohanian seperti dibelenggu dengan rantai, seperti mengikuti untuk menuju tempat untuk dihukum. Sesungguhnya ada panah yang sudah mengarah kepadanya, yang membidik ke arahnya. Pada saat dia tidak punya persiapan, maka dia akan dipanah, akhirnya di situ gugur. Ayat 24 dikatakan, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengar karena aku perhatikan perkataan mulutku. Yang dikatakan ini adalah hati kita. Hati kita jangan mengarah kepada perempuan sundal. Janganlah berpikir akan masalah ini. Mata janganlah melihat tentang hal-hal porno, sebab itu akan mempengaruhi akan pikiranmu. Dan hatimu jangan terarah kepada perempuan sundal dan jangan mengikuti jalannya. Di ayat 26 dikatakan, karena banyak orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Teks asli dengan terjemah demikian. Karena banyak orang yang digugur ditewaskannya dan yang dibunuhnya yaitu orang-orang yang perkasa. Jadi waktu orang-orang yang perkasa pun dia kalau berjalan mengikuti perempuan sundal, maka pun dia akan sama dibunuh. Perkasa itu hanya penampilan di luar, tetapi hatinya tetap ya laki-laki yang rendah diri, yang merasa rendah diri. Tetapi nggak tahu kenapa ya banyak orang yang tinggi besar, gagah perkasa, dia merendah diri. Dia banyak melihat bertemu dengan perempuan cantik, tetapi dia juga merasa tidak pede, percaya diri. Dalam hatinya dia orang yang tidak percaya diri karena tidak ada orang yang memastikan dia, yang memuji dia. Ayahnya tidak memuji dia, gurunya tidak memuji dia, bosnya tidak memuji dia. Istrinya juga berkata, mengapa kamu dengan suami yang lain kamu juga berbeda? Kamu berbeda dengan laki-laki di yang sebelah. Sampai akhirnya dia bertemu dengan perempuan sundal yang mau memuji dia. Perempuan sundal itu tidak perlu cantik. Yang terpenting tertuju pada laki-laki yang tidak percaya diri, maka menggoda dia, maka laki-laki itu akan mengikuti dia. Boleh dikatakan hati laki-laki telah kering. Jadi kalau setitik air diteteskan, maka dia langsung disirap. Tidak peduli itu air bersih ataupun air kotor akan diserap. Jadi para saudari kita harus tahu bagaimana kita untuk menolong suami kita. Kalau masa lalu kamu menggunakan cara yang tidak seharusnya digunakan, mungkin kamu selalu berkata di sini kamu tidak baik, ini tidak baik, itu tidak baik. Cara ini digunakan bertahun-tahun. Bersyukur pada Tuhan,
kalau suamimu tidak punya perempuan lain. Jadi saya mendorong kalian untuk menggunakan cara lain. ABC yang dikerjakan tidak baik, tetapi kamu memuji dia. Kamu pujilah dia. DEF itu baik. Kamu berilah dia air karena dia terlalu gersang, terlalu kering. Kita harus terus untuk memuji dia. Pujilah dia beberapa berminggu-minggu seperti itu, seperti tarang. Kita puji dia agar dia lebih nyaman dan diperbaharui lagi, ditambah lagi. Maka kamu akan melihat dia tidak berdaya untuk menolak. Maka dia melihat itu baik, dia akan berbalik, akan terima. Suami harus mengajar istri. Demikian juga suami juga perlu untuk mengajar suami. Tetapi dari akarnya yaitu dengarlah didikan ayahmu, perkataan ayahmu. Lebih dalam lagi akarnya yaitu dengarlah perkataan Tuhan, firman Tuhan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Saudara semua, mari kita bersama memuji Tuhan kita dimanapun kita berada. Pujilah Tuhan kita, sebab Tuhan kita sangat menghargai akan kita untuk berpegang pada firman-Nya. Firman-Mu di dalam hatiku, agar aku jangan melupakannya, agar aku bisa berjalan dalam kehendak-Mu sebagai yang Engkau berkenan. Tuhan, aku rindu akan Engkau, lebih dalam lagi rindu akan Engkau, dengan roh dan kebenaran menyembah Engkau. Dengan seluruh hatiku memuji Engkau.
Tuhan, ini adalah doa kami. Kami dengan seluruh hati kami mengikuti Engkau. Pada saat kami mengikuti Engkau, kami bertahu kami dikasihi dan hidup kami berharga. Tetapi Tuhan, kami mengaku dalam kehidupan kami, hubungan kami dengan ayah kami, pada saat kami dari kecil hingga dewasa pun kami ada disakiti. Saudara semua, saya mengundang kalau di antara kita hubungan kita dengan ayahmu ada halangan atau di masa mudamu perkataan ayahmu menyakitkanmu, saya ingin berdoa untuk kalian. Karena di ayat dikatakan hubungan kita dengan ayah pada saat disakiti akan menghalangi kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ini adalah kamu, saya mengundang kalian untuk maju di depan. Bagi kita di online, kita letakkan tangan kita di atas hati kita, karena Allah hari ini ingin menolong kita. Mungkin hari ini kamu sangat benci kepada ayahmu. Mengapa saya harus hidup di dalam keluarga yang demikian? Kamu sangat benci kepada ayahmu. Hari ini Allah Bapa ingin menyembuhkanmu. Karena kita hidup di keluarga yang mana kita tidak punya pilihan. Tetapi kita punya pilihan bagaimana kita untuk menghadapi masa depan kita. Hari ini Tuhan ingin menyembuhkan yang pernah disakiti oleh ayah. Kita yang di online, kita letakkan tangan di atas hati kita. Kita sebagai wakil ayah mereka, kita berdoa yang di arena mengundang para kru gereja atau para pelajar untuk berdoa untuk mereka. Saudara yang di online, letakkan tangan kalian di atas hati kalian. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu kami berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kasih-Mu penuhi di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau sembuhkan dari kehidupan mereka. Pada waktu kecil dia marah, bahkan dipukul, seperti yang ditolak oleh keluarga. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Kamu. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami. Kasih-Mu dan kesembuhan-Mu datanglah kepada dalam kehidupan saudara-saudari kami yang memerlukan. Bahkan di antara yang karena pelecehan seks, sehingga dia benci akan orang itu. Tuhan, mohon kasih-Mu lebih dalam lagi masuk pada saudara-saudari kami. Ya, mohon kasih-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan, Engkau jamah bagi saudara-saudari kami. Tuhan, jamalah mereka dengan kasih-Mu, sebab dengan kasih-Mu lah semua akan kebencian ini bisa diruntuhkan, bisa dihancurkan. Penuhilah kami dengan kasih-Mu. Abba, Father, you help me. Jiwa ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa, Engkau datang untuk menyembuhkanku dengan kasih-Mu.
Sembuhkanlah Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Apa pada alam Bapa Kau hadir di dalam hidupku. Sembuhkanlah Tuhan, buanglah rasa sakit di hati. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan, bukan hanya menyembuhkan tubuh kami, tetapi Engkau menyembuhkan pikiran kami, akal budi kami, dan Engkau menyembuhkan perasaan kami. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Doa kami terbatas, tetapi Roh Kudus, Engkau sanggup melakukan karya-Mu tanpa batas. Tuhan, Engkau bekerja pada saudara-saudari kami. Roh-Mu hari ini Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami. Kasih-Mu lebih dalam lagi bekerja. Tuhan, salib-Mu Engkau letakkan di antara saudara-saudari kami dengan ayah mereka. Rasa sakit yang didatangkan dari ayah, yang dipermalukan, ditolak, dimarah, sehingga membuat saudara-saudari kami merasa tidak percaya diri, rendah diri, bahkan disakiti. Tuhan, semua kutuk ini, semua kutuk ini hancur, ditaruh di bawah kakinya salibnya Tuhan. Tuhan, Engkau kembali segala kutuk ini semuanya, Tuhan, Engkau hancurkan Tuhan. Semua rasa sakit, semua kesedihan ini, semuanya seluruhnya ini pergi dari saudara kami. Segala rasa sakit hati yang kecewa, dalam nama Tuhan semuanya pergi dari saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang memenuhi saudari-saudari semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara semua, saya mengundang kalian dari besar, kamu dari kecil sampai dewasa, kamu renungkan, adakah ayahmu kata yang positif atau kata-kata yang bermakna bagimu sehingga membuat itu selalu kau ingat, menjadi ingatan dalam hidupmu, kata yang positif. Kita renungkan, adakah perkataan atau pujian dari ayat kita sehingga itu bisa mempengaruhi selalu kamu ikat. Kita renungkan dari adakah ayahmu dengan satu kata memujimu atau memperingatkan kamu, itu yang menjadi berkat dalam hidupmu. Kita berikan waktu teduh sebentar. Mungkin cuma satu kata atau kelakuan itu yang membuatmu manis dalam hidupmu. Satu yang indah, yang membuat satu yang indah dalam hidupmu.
Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur kami memberikan kami ayah bagi kami, dan lewat dari berkat dari ayah kami bersyukur kepada Engkau. Kita bersama berdoa, kita bersyukur pada Tuhan, kita di bumi ini. Tuhan memberi kita ayah. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, Allah Bapa. Kami berterima kasih Engkau lebih lagi memberi kami ada hubungan dengan erat dengan Engkau, Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami berkat dari keturunan kami di atas. Kasih sana kita juga berdoa, mengundang kalian berdoa pada saat kita dengan Allah Bapa connect, maka kita bisa lepas dari godaan akan perempuan sudar. Kita menggunakan tangan kita, hati kita, telinga kita, mata kita persembahkan bagi Tuhan. Pada saat saya berdoa, saya berdoa dengan letakkan tanganmu di tempat itu. Pertama, saya mengundang kalian tangan untuk letakkan di atas kepalamu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pikiran kami, akal pikir kami serahkan bagi Engkau. Ikuti doa saya. Allah Bapa Surgawi, saya serahkan pikiran saya, akal budi saya kepada Engkau. Pikiran saya harus tertuju pada Engkau. Saya tidak lagi berpikiran tentang duniawi, tetapi memikirkan hal-hal surgawi. Kita letakkan tangan di hati, mata kita. Allah Bapa, saya persembahkan mata saya untuk Engkau. Mata saya hanya tertuju fokus kepada kerajaan surga, agar aku bisa melihat apa yang Engkau ingin aku lihat, agar aku bisa pergi dari akan godaan perempuan sundal. Kita letakkan tangan di telinga. Bapa Sorgawi yang terkasih, saya persembahkan telinga saya kepadamu. Engkau ambil akan segala yang menghalangi telingaku mendengar akan firman-Mu, dan telingaku untuk mendengar hal-hal yang positif. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Letakkan tangan-Mu di hidungmu. Allah Bapa, saya persembahkan hidungku untuk kamu, bukan hanya hidungku untuk bernafas, tetapi juga untuk bernafas menghirup akan Roh Kudus. Setiap nafasku dan nafasku menghirup akan Roh Kudus ada dalam hatiku, agar Roh Kudus memenuhi hatiku, agar menjadi pembimbing dalam hidupku. Terima kasih Bapa Surgawi, dan letakkan tangan kita di mulut. Allah Bapa, saya persembahkan mulut saya kepadamu, saya persembahkan lidah saya kepadamu, agar setiap dari mulut saya yang keluar hanya memuji Engkau, kata-kata yang positif dan kata-kata yang memperkuat, menghibur, mengokohkan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kita letakkan tangan kita di kaki kita. Ya Allah Bapa, kami persembahkan kaki saya kepada Engkau, agar kami berjalan di jalan yang ingin kami lakukan, dan di jalan itu kami berjalan dengan tegar, tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Dan juga kita letakkan tangan kita di hati saya. Allah Bapa, serahkan hati kami kepada Engkau, kami persembahkan pada Engkau, agar segala perasaan kami, hati kami, akan bukti kami serahkan kepada Engkau, agar kami Engkau pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan hidupku bagi Engkau.
Tuhan, aku persembahkan hidupku bagimu. Pakailah aku dalam seumur hidupku untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami persembahkan seumur hidupku untuk Kami, agar pujianku terus naik sebagai dupa yang harum, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Ku persembahkan hidupku bagimu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami seluruhnya persembahkan bagi Engkau. Kita ambil secari kertas. Kita ambil pen dan kertas. Gunakan dalam 30 detik. Kamu gambar akan wajah ayahmu. Gambarkan wajah ayahmu dalam waktu 30 menit. Kita menggambar rupa ayah kita. Mungkin kita ada yang lupa akan wajah ayah kita. Dengan iman, terus lukis wajah ayahmu. Kita sekarang kamu lihat wajah yang kamu lukis, wajah ayahmu. Katakan kalau ada yang sebelahmu, ini adalah ayahku. Ini ayahku, papaku. Banyak sekali saat papa kamu tidak bisa berpikir. Mari kita bangkit bersama. Kita terima doa. Kalau ayahmu masih hidup, selamat, karena kamu masih punya kesempatan untuk menghormatinya. Tetapi kalau ayahmu telah meninggal, di dalam Tuhan selamanya masih ada kesempatan.
di dalam Tuhan semuanya masih bisa diperbaiki. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati saudara-saudari semua. Tuhan, saya datang di hadapan-Mu Tuhan, memberkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, hidupmu, hubunganmu, berhubungan dengan ayahmu. Baik itu hubungan dengan ayahmu yang di bumi ataupun ayah surgawimu. Dalam nama Tuhan Yesus, lebih lagi memberkati-Mu dengan Bapa ayah rohanimu, ada hubungan yang baik. Dan juga memberkati-Mu hubungan dengan Bapa surgawi, mempunyai hubungan yang baik. Dan saya memberkati kalian, kamu punya nafsu untuk membaca firman Tuhan, semakin membaca firman, kerinduan untuk membaca firman Tuhan di dalam kekudusan. Engkau terus berhubungan dengan Allah Bapa. Firman Tuhan ingin melindungimu, untuk menjagamu, melindungimu dari lepas dari segala kegelapan, melindungi segala pikiranmu dan dari segala perjinaan. Allah, firman Allah melindungimu, melepaskanmu, bahkan memutuskan segala yang bukan datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati, karena engkau berhubungan dengan Bapa Surgawi dan juga dengan hubungan Bapamu yang di bumi ini. Engkau integrasi rohani dan jasmanimu rohani, engkau kudus dan menjadi integrasi, dan segala yang bukan datang dari milik Tuhan, rasa tidak percaya diri itu pergi darimu. Dan bahkan engkau semakin percaya bahwa Allah Bapa melihatmu berharga dan punya identitas. Bagaimana engkau, Bapa Surgawi melihat engkau, bagaimana juga engkau pun melihat bagaimana keadaanmu. Karena Allah Bapa begitu menghargai dan menghormatimu, demikian juga engkau dihormati dan berharga. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kita renungan pagi sampai di sini.